Saya separuh ya akhirnya. Pertama-tama kita mengucapkan bersyukur dan kita bisa begini kali ini sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Menurut saya rapat kegiatan prioritas Istimewa ini untuk 2024 dan sebagainya itu saya ini berbeda dengan rumusan kegiatan sebelumnya yang kita sadari. Karena begini, tahun 2004 ini kita dapat dana hibah walaupun kecil, gitu ya, walaupun kecil. Gitu ya. Iya. Di satu pihak, ya kan, ya senang kita ya, tapi di lain pihak mengikat juga itu, mengikat kan. Iya. Mau nggak mau, ya kan, kita harus arahkan ke sana kegiatan kita. Jadi jangan sampai nanti kita membuat kegiatan yang wah ini nggak cocok dengan apa yang diarahkan polisi pemberi dana kan gitu kan. Oleh karena itu ya mau nggak mau kita banyak koordinasi dengan Kesampul, dan sudah dimulai oleh ini staf kita bahwa sebenarnya lah kita Arum dan Cacat ya, sehingga nanti tembakan kita ini pas gitu ya. Dan menurut saya kita juga ada prioritas gitu ya, kita bisa katakan gitu. Untuk itu seminar pasti yang kita kaitkan dengan hari ulang tahun kan, hari lain dan juga kita segala pada ya. Soalnya udah cukup buat Pak Joko dan tenaga Pak Ketum ya. Oke, nanti benar kemudian pembicara utama di speaker. Ada satu ya, jadi sekali lagi kita harus banyak koordinasi dengan sekolah sehingga kegiatan prioritas kita itu timbangnya terang. Namun demikian juga kita tetap bisa mewadahi lokal-lokal yang sifatnya kerjasama. Oke, kapan ya nampung gitu, tapi apa? Kita juga koordinasi dengan organisasi perjuangan lain. Saja berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyusun naskah ini sekedar untuk mengingatkan kembali bagi kita bersama bahwa apa yang saya tulis yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah hasil perumusan awal pertama kali kita melaksanakan tugas sebagai pengurus kelima DPD kami tahun 2021 sampai dengan 2026. Mengingat kegiatan 21-22-23 ini tidak mempunyai dukungan dana yang dapat memberikan inisiatif kepada kita untuk melakukan sebuah upaya kegiatan yang
Kita berharap kegiatan ini akan memberikan kesan dan pesan kepada masyarakat umum Jawa Barat bahwa BPD Siliwangi memang ada di Jawa Barat. Dengan tinjauan seperti itu, terus terang saja BPD Siliwangi ini hanya pada lingkungan tertentu saja yang dikenal. Dan itu juga terbatas. Saya ingin BPD Siliwangi atau kita ingin BPD Siliwangi ini dikenal oleh seluruh masyarakat Jawa Barat sebagaimana cita-cita dari para pendiri BPD Siliwangi dari awal, yaitu ingin mensejahterakan prajurit Siliwangi pada tahun 56 dan kemudian berubah menjadi Citra Siliwangi pada tahun 2001, sehingga orientasi yang diletakkan sebagai dasar cita-cita dan tujuan dari para pendiri dan pimpinan-pimpinan berikutnya, saya berpikir itu tidak bisa lepas dari kita bersama di dalam rangka menentukan kegiatan prioritas. Memang tahun ini kita mendapatkan dana hibah dari provinsi, walaupun tidak besar, itu hanya sebatas pemulihan ATK, pemeliharaan kantor, dan kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang saya pendapat kita eksis keluar. Nah, eksis keluar ini kalau membaca awal pertama kali Pak Sugeng menggagas Badan Pembina Korps Siliwangi dengan tingkat kesehatan kepada prajurit, pada waktu itu dilakukan dengan cara menanam bubuk padi. Jadi Pak kelihatan yang saya baca. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, kita lihat di medsos banyak rakyat kita yang ngantri mendapatkan beras dengan harga yang begitu murah. Rakyat kita yang tidak berubah akan mungkin semakin rendah. Akhirnya mereka harus berikan bagian sebelum 65, sebelum tadinya di SPKI. Latar belakang itu dari sejarah perjuangan pembelajaran yang pembina korps, adanya jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan, abdi negara, ini abdi negara, pembela setia yang kita kenal adalah nilai-nilai dulu dari BPD Siliwangi. Kita akan melihat bahwa dalam dua ini di muka 5 saya cantumkan nilai-nilai utama seperti yang tadi merupakan citra utama dan sumber kekuatan moral bagi perjuangan yang dilakukan mencapai masyarakat yang bermanfaat regeneratif dalam bidang PKN. Nah, masyarakat yang bermanfaat regeneratif itu seperti apa? Memang
ini bukan tugas utama dari BPJS. Ini adalah tugas utama dari pemerintah tentunya. Ditangani oleh Menteri Pertanian. Kemudian kalau berkaitan dengan nilai-nilai keuangan tentunya oleh Estabel. Nah, nanti ada di karena apa? Kalau dilihat dari poin B, bahwa untuk memberikan citra utama yang mengaktualisasikan nilai mutu tersebut, wadah organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri, punya hak hidup dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kita lihat lagi bahwa organisasi kemasyarakatan bergerak di berbagai aspek kehidupan nasional di 7B. Jadi BPJS Siliwangi itu ternyata mempunyai cita-cita bergerak di berbagai aspek kehidupan nasional. Berarti kalau kita lihat bagi pendidikan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Makanya di dalam organisasi kita ini bagi tetapi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bidang ke poin 8 susunan organisasi dan program kebijakan tahun 2128. Ini sebenarnya di PPKTM, artinya dari anggaran rumah tangga. Itu udah ada. Organisasi BPJ ini sudah terbentuk, gitu kan? Cuma visi dan misi ini disesuaikan pada setiap periode kepengurusan. Nah, kebetulan untuk periode kepengurusan tahun 2026 di halaman 2, visi BPJ selalu menjadi wadah bagi para pejuang dalam organisasi maupun perseorangan atau individu yang memiliki kesamaan komitmen untuk masyarakat dan mengaktualisasikan nilai-nilai kesiliwangan guna mewujudkan masyarakat yang baik dan bermanfaat, reflektif, menuju cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dasar 5. Jadi ini tidak terlepas dari bukan dalam anggaran dasar BPJ. Sisinya di halaman 3 memperkuat konsolidasi kelembagaan, meningkatkan sumber daya guna meningkatkan kinerja organisasi, melaksanakan kajian pengembangan, mengkodifikasi nilai-nilai, kesehatan serta nilai lokal lainnya, meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai aktualisasi dan jiwa semangat dan nilai kesimpulannya. Nah, misi menurut saya yang pertama membuat konsolidasi kelembagaan dan revitalisasi sumber daya. Ada tantangan BPJS Siliwangi. Tantangan dalam ini apa? Anggota organisasi ini ternyata belum mencapai kepada seluruh wilayah kabupaten dan kota. Itu ya Pak, tidak ada. Ini menjadi tantangan. Bahkan kalau yang ramah sebenarnya ketemu dengan ketua BPJS
BPK Siliwangi dengan DPD Siliwangi, pertanyaannya apa? Saya apa? Kalau seandainya kamu di Siliwangi, ini kan pada tingkatan DPC lah, pada tingkatan DPP aja kita, kalau ditanya yang semacam itu, kita paling-paling la haula wala quwata illa billah. Ya kan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita dalam rangka pengabdian kita. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kan kita dapatnya dari hasil tadi, gitu ya. Kita ini dari hasil pangsa. Alhamdulillah. Dengan hal ini saya berpikir bisa nggak membentuk utuh DPC yang dibangun Bandung Raya. Tentukan dulu itu aja organisasinya sesuai dengan apa yang termuat di dalam anggaran dan anggaran rumah. Yang pengkajian pengembangan dan publikasi dan pengembangan ini saya sudah coba untuk menulis dua naskah. Yang pertama, kita mencoba untuk menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, gitu ya, budaya, dengan semangat, namun satu hal dan lain belum bisa dilaksanakan, terutama masalah yang berkaitan dengan anggaran dananya. Saudara-saudara Pak Ahmad sudah menyiapkan lembaga ini, itu ada dua, bisa dibangun dan yang satu bisa dilaksanakan di Puspita. Kalau di Puspita kita tidak perlu lagi repot-repot masak dan sebagainya, karena kita anggota anak itu kita sudah langsung bisa yang berkaitan dengan nilai-nilai keseluruhan. Ini kita berharap bahwa nilai-nilai keseluruhan ini bisa dijadikan sebagai sebuah ajakan moral, sekaligus mungkin moral, karena di dalam ini yang pertama adalah seluruh aparat pemerintah atau seorang dituntut untuk jujur. Jujur ini kan harus didasarkan kepada keyakinan kepada kita. Nah, kedua, kemudian yang ketiga di dalam rangka masyarakat ini punya organisasi bahwa pupuk organik ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan harapan, sehingga kalau itu tanaman padi 1 hektar itu pakai pupuk dan NPK dengan jumlah lebih besar mencapai 3,5 ton atau 4 ton, tapi pakai pupuk organik yang 7 liter ini bisa mencapai sampai dengan 10 ton. Karena ini merupakan sebuah peningkatan
ini sudah dipraktekkan di wilayah Subang, Parlemen Subang. Itu sudah menggunakan pupuk organik dan di daerah-daerah lainnya. Sehingga dengan demikian kepada apa yang kita bicarakan bahwa BPT Siliwangi dengan melalui pupuk organik Agrofarkan akan diberikan demplot di setiap kabupaten. Nah, karena dananya hanya sedikit, sehingga kita coba pada lingkup yang kecil saja dulu. Nah, demplot ini bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama itu ada tanah yang dipunyai oleh Pemprov, dan itu bisa kita jadikan sebagai tempat untuk kita membuat demplot di mana di Nafrah. Di Ngembang Barat dan Lembang. Ya, enggak. Ya. Nafrah itu ke Lembang ya kan? Kita bisa cari, tidak coba untuk menanyakan kepada Pemprov kira-kiranya betul enggak? Bukan nyewa lah kita, ya bukan bikin harus nyewa ya, ada masalah. Atau kita minta kepada tanah-tanah yang dikuasai oleh Siliwangi. Kenapa saya ke Pemprov? Karena waktu kita paparan di Komisi 1, mereka itu punya itu